Siapa ini Bapak Ibu? Presiden Turki hari ini. Tanpa malu-malu, tanpa sungkan-sungkan, di depan televisi, dan diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Ini dahsyatnya kemuliaan Al-Quran. Sekarang ketika Al-Quran diselami, dipelajari, dipahami, diyakini, dan diamalkan, apa yang terjadi? Allah jadikan mereka orang-orang hebat, orang-orang besar, dijamin oleh Allah. Jaminannya di mana? Di surat As-Sajdah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kita artikan dari belakang ke depan. Karena mereka sudah meyakini kebenaran ayat-ayat kami, lalu mereka mengamalkannya dengan sabar, kami pasti jadikan mereka para pemimpin-pemimpin yang mereka akan memimpin di bawah bimbingan kami. Kami akan jadikan mereka para pembesar-pembesar yang mereka akan memimpin di bawah bimbingan kami. Allahu Akbar. Yakini kebenaran Al-Quran, amalkan Al-Quran itu dengan simultan dan sabar, kemudian petik hasilnya. Allah akan jadikan orang ini para pemimpin-pemimpin, orang-orang besar, insya-Allah ta'ala. Mari kita lihat fakta sejarah, kita bongkar. Waktu Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, usianya 40 tahun. Pandai tulis bacakah beliau Bapak Ibu? Beliau ummi, Nabi yang ummi, la yaqra wa la yaktub, tak pandai membaca, tak bisa menulis. Sampai kapan? Sampai beliau meninggal dunia masih tidak bisa membaca, tidak dapat menulis. Mayoritas sahabatnya juga persis mirip, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Hanya segelintir kecil dari kalangan sahabat Nabi yang berpendidikan, ya, pandai membaca, pandai menulis, tapi mayoritasnya tidak bisa. Namun hanya 23 tahun saja Bapak Ibu. Al-Quran turun dicicil oleh Allah, dipahamkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkannya kepada Nabi Muhammad apa isi dan maksud beserta cara pengamalannya. Maka Nabi juga mengajarkannya kepada para sahabat-sahabatnya. Didampingi oleh Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya bagaimana cara mengamalkan ayat-ayat ini dengan sempurna dan benar. Hasilnya hanya dalam 23 tahun saja Rasulullah panen raya, Rasulullah panen akbar. Kenapa begitu? Karena saat Nabi meninggal, 110.000 jumlah sahabat Nabi yang ada, seluruh mereka menjadi orang-orang hebat dan besar, penguasa dunia, Pak. Hanya dalam rentang waktu yang sebentar saja, penguasa bumi sebelah timur yaitu Persia takluk dan tumbang. Penguasa dan kekuatan dunia sebelah barat adalah Romawi, juga takluk dan tumbang. 2/3 dunia takluk dalam kekuasaan pemerintahan Islam. Yang memimpin siapa? Para sahabat-sahabat Nabi. Orang yang tak pandai tulis baca, tetapi menjadi orang-orang yang menentukan warna peradaban. Ribuan tahun lamanya Islam memimpin. Hadirin yang kami muliakan, kok bisa ya? Gelar pendidikan gak punya, tidak ada gelar profesornya, doktornya, MH-nya, MPDI, MALC-nya, doktorades insinyurnya, gak ada gelar-gelar apa-apa. Jangankan gelar Pak, TK pun gak pernah tuh sahabat-sahabat Nabi semuanya. Tapi mereka hebat semuanya. Betul Pak ya? Mereka hebat. Kehebatan mereka dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 110. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik bangsa, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas,
Sejak manusia diciptakan, sejak manusia ada, kalian yang terbaiknya. Masya Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah menjamin seluruh sahabat Nabi, mereka adalah penghuni surga Firdaus, mereka penghuni surga yang abadi di hari kiamat kelak. Seluruh sahabat Nabi. Surat At-Taubah ayat 100. Dan Allah jamin siapapun yang mengikuti para sahabat-sahabat Nabi, dijamin mereka semua dapat ridho Allah, dan dijamin juga oleh Allah mereka semuanya penghuni surga juga. Masya Allah. Lalu apa kata guru besar Imam Syafi'i? Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berkata, "Inna hadhil ummah lan tasluha illa bima saluha bihi awwaluha." Umat ini kalau mau jadi keren, bangsa ini kalau menjadi kuat, bangsa ini, umat ini kalau mau menjadi mulia, tinggi dan terhormat, tirulah seperti apa yang dilakukan oleh generasi awal yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka totalitas memahami, mengilmui, meyakini dan mengamalkan Al-Qur'an. Masya Allah. Ayo kita dengarkan pernyataan Recep Tayyip Erdogan. Siapa ini Bapak Ibu? Presiden Turki hari ini. Tanpa malu-malu, tanpa sungkan-sungkan, di depan televisi, dan diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia, pernyataan beliau mengulangi kata-kata Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famata bataghainal izzata bighairil Islam adallanallah. Dulu kita adalah satu kaum, dulu kita adalah satu bangsa yang gak dianggap oleh timur, tidak dipandang oleh barat. Sebelah mata pun gak ada nilai apa-apa kita di mata dunia pada masa itu. Islam datang dengan segala ketidakberdayaan dan ketidaktahuan kita tentang apa-apa. Islam datang, Al-Quran turun, kami mempelajarinya, kami mengimaninya, kami mengamalkannya. Lalu Allah jadikan kami orang-orang yang hebat, Allah jadikan kami orang-orang yang kuat, Allah tundukkan dunia di bawah kaki kami. Apabila kalian, kata Umar, ingin mencari kehebatan, kekuatan, kemuliaan, kemenangan dan pertolongan dari Allah, tapi dengan meninggalkan Al-Quran, dengan membelakangi Islam, Allah akan kembali rendahkan kalian. Masya Allah. Hadirin yang saya muliakan, Nabi Muhammad dan para sahabat dengan keluguan mereka, dengan keterbelakangan pendidikan mereka, dalam waktu yang cepat dan sebentar saja mereka mampu membalikkan keadaan. Dua kekuatan dunia, dua superpower langsung berada di bawah kaki mereka. Ribuan tahun, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, Islam memimpin dunia. Jadi kata Nabi, umat ini akan menjalani 5 fase sejarah. Dari 5 fase sejarah ini, Bapak Ibu, 4 fase Islam memimpin dunia. Cuma 1 fase yang Allah uji umat ini. Fase pertama, fase nubuah kata Nabi. Itu fase kenabian. Langsung Nabi Muhammad yang memimpin umat. Lamanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Setelah Nabi meninggal, masuklah fase kedua, fase Khulafaur Rasyidin. Para khalifah-khalifah Islam yang terkenal dari sahabat-sahabat Nabi. Cuma 30 tahun kata Rasulullah. Setelah fase kedua berakhir, masuk fase ketiga, ini yang paling lama Bapak Ibu, 1227 tahun. Diawali oleh Bani Amawiyah, lalu Bani Abbasiyah, dan terakhir Bani Uthmaniyah. Nah, wahai Bapak Ibu, fase ketiga ini, di situ muncul peradaban emas dalam sejarah umur manusia. Apa teknologi hari ini yang kita nikmati, Pak? Sesungguhnya para pakar dan ahli-ahli Islam lah yang menemukannya. Mulai dari pesawat, sampai kepada kereta, sampai kepada kapal-kapal selam, sampai kepada listrik, perubatan, segala macamnya. Islam yang menemukan dan melahirkannya. Masya Allah ya Pak ya. Ribuan tahun itu. Tapi runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Sejak saat itu Islam kehilangan
powernya. Islam kehilangan kekuasaannya mendominasi dunia. Kenapa? Akibat dari umat ini telah tidak lagi mengimani, tidak lagi mengilmui, tidak lagi mengamalkan, atau dalam bahasa yang lebih lugas, tidak lagi memegang erat Al-Quran. Akibatnya mereka dibiarkan kembali oleh Allah lemah dan hina, seperti kata Umar bin Khattab. Ya,